Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan terkait dengan penetapan sifat ihatah, meliputi ya, meliputi bagi Allah Azza wa Jalla, dan juga al-fauqiyah. Fauqiyah itu ketinggian Allah Azza wa Jalla di atas semua makhluknya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa meliputi di sini bukan berarti zat Allah Azza wa Jalla meliputi makhluknya, bukan. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah ilmu Allah Azza wa Jalla, dan itu ditegaskan oleh Allah. Jadi jangan dimaknai ini mentakwil-takwil, bukan. Lihat firman Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti misalkan Allah Azza wa Jalla mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu itu maha kuasa, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu itu telah meliputinya dengan ilmunya, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla meliputi ya segala sesuatunya itu dengan ilmunya. Jadi Allah Azza wa Jalla meliputi dengan ilmunya, bukan ihatah dzatiyah, bukan peliputan zat sebagaimana dikatakan seperti perahu, misalkan perahu ya, atau kapal. Semua barang yang ada dalam kapal itu kan diliputi oleh kapal itu sendiri. Jadi mereka memaknai Allah Azza wa Jalla meliputi makhluknya seperti itu, bahwa ada makhluk di dalam zat Allah atau zat Allah masuk ke dalam makhluk. Ini enggak benar, ini keliruan, dan ini ada kebatilan, dan ini ada pemahaman kufur. Maka itu tadi, akhirnya pemahaman yang seperti ini masuk ke pemahaman kepada al-hulul. Al-hulul artinya bersatunya zat ya, zat Allah dengan makhluknya, atau wahdatul wujud. Semuanya ini sama gitu. Adalah makhluk adalah zat Allah makhluk gitu jadinya. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman kekufuran. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nah, kita sudah sampaikan juga pada pertemuan yang lalu bahwa dikatakan makna al-fauqiyah dengan al-ulu itu sama. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa al-ulu ada 3 bentuknya. Ulu'ul zat, ketinggian zat Allah, kemudian ulu sifat, ketinggian sifat Allah, dan ulu'ul qahri, ketinggian kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Maka demikian juga dalam perkara fauqiyah. Maka fauqiyah itu adalah fauqiyatul zat, fauqiyatul qadri, dan fauqiyatul qahri juga. Itu ketinggian zat Allah, ketinggian sifatnya, dan juga ketinggian kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga, ini saya kira terakhir yang perlu kita sampaikan, bahwa Allah Azza wa Jalla secara tegas menyebutkan di dalam Al-Quran, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu berada, zat Allah Azza wa Jalla itu berada di atas semua makhluk-makhluknya. Jadi bukan berarti ketinggian di sini maksudnya adalah dari sisi kualitas, seperti mereka mengatakan orang-orang yang menafikan tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla, ketinggian zat Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan seperti menafsirkan ya di ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am 18 itu, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah Azza wa Jalla itu maha berkuasa ya, itu di atas hamba-hambanya. Mereka maksudkan adalah, artinya ini seperti perkataan kita, emas itu lebih tinggi daripada, emas itu di atasnya perak gitu. Artinya kualitasnya segala macamnya, bukan hanya sekedar kualitas, kita katakan zat Allah Azza wa Jalla. Zat yang dimaksudkan di situ. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, yang pertama adalah Al-Kafiyatus Syafiyah, dan juga di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid yang kedua itu di halaman 281 ya, dan juga di dalam Al-Kafiyatus Syafiyah dalam halaman 103, bahwa Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang ulu zat, tingginya zat Allah Azza wa Jalla itu terhadap makhluk-makhluknya itu sangat banyak, kata beliau. Dan itu ada beberapa macam. Dan itu terakhir pembahasan kita kan waktu itu, pertemuan yang sebelumnya ini. Yaitu yang pertama kata beliau, at-tasrih biwasfihi ta'ala bil ulu. Yaitu ketegasan atau langsungnya Allah Azza wa Jalla menegaskan
bahwa zatnya itu berada di atas semua makhluk-makhluknya. Ketinggian zat itu. Ini seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa huwal aliyul azim, dan Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi lagi maha agung gitu. Maha tinggi dan maha agung. Zatnya Allah Azza wa Jalla, Al-Baqarah 255. Yang kita sering sebut itu adalah surah ayat kursi itu. Dan ayat yang seperti ini juga banyak gitu, bukan hanya di di Al-Baqarah 255 ini. Banyak lagi. Begitu juga di yang kedua kata beliau, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan at-tasrih bil fauqiyah. Allah SWT secara tegas mengatakan Allah SWT berada di atas makhluk-makhluknya. Seperti itu maksudnya di atas itu zatnya Allah SWT ya. Jadi bukan ilmunya, bukan kekuasaannya doang gitu. Seperti firman Allah SWT, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Maksudnya itu apa yang mereka takutkan? Zat Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surah An-Nahl 50. Kemudian di dalam surah yang ketiga disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang ketiga adalah at-tasrih bi annahu fis sama'. Tegas ya, Allah SWT tegas jelas menyatakan Allah SWT berada di langit. Langit itu di mana? Di atas apa di bawah gitu loh. Di atas. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-16. Aamintum man fis sama'? Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Siapa zat yang ada di langit? Allahu tabaraka wa ta'ala. Begitu juga dengan perkataan Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW mengatakan, ala ta'amununi wa ana aminu man fis sama'. Kenapa kalian tidak percaya kepada aku sementara aku orang kepercayaan zat yang ada di langit? Dia dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Jadi ini semuanya menegaskan ya, tegas terang benderang bahwa zat Allah SWT itu di atas semua makhluk-makhluknya. Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita yakini ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV dimanapun antum-antumnya berada. Makanya gak mengherankan kan kalau ada yang bertanya, Aina Allah? Ini yang akan kita bahas nanti ini. Aina Allah? Di mana Allah? Ya, sebelumnya juga sudah kita bahas. Di mana Allah? Ya, pertanyaan Aina Allah itu pertanyaan syar'i, ini bukan pertanyaan mengada-ngada. Karena yang bertanya ini Nabi, ini pertanyaan Nabi loh. Ini pertanyaan yang paling terbaik di atas permukaan bumi ini. Pertanyaan yang paling terbaik. Pertanyaan yang paling mulia. Pertanyaan yang paling bagus yang kita mendapatkan pahala kalau kita bertanya dengan ini. Kalau kita bertanya mengatakan Aina Allah dalam rangka niat kita ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat pahala. Masya Allah ya. Luar biasa Aina Allah itu. Aina Allah, pertanyaan Aina Allah. Kenapa? Karena kita mengikuti pertanyaan yang diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat nanti insya Allah Ta'ala akan ada mungkin terkait dengan pembahasan atau sebelumnya saya kira sudah lewat terkait dengan itu. Ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang budak wanita, Aina Allah? Qalat fis sama'. Wa man ana? Anta Rasulullah. Ya, anta Rasulullah. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak wanita ini karena dia adalah seorang mukminah. Kapan dia dikatakan oleh Nabi mukminah? Setelah beliau menguji budak wanita ini dengan dua pertanyaan yang sangat syar'i sekali, yaitu Aina Allah wa man ana? Di mana Allah dan siapa saya, kata beliau SAW, dan jawabannya dibenarkan oleh Nabi SAW karena jawaban budak wanita ini adalah jawaban yang luar biasa, jawaban yang banyak manusia sekarang ini ya tidak mampu menjawab seperti jawaban seorang budak wanita yang kala itu tidak ada nilainya, yang dia dijual seperti barang dagangan yang dia dijual dan dibeli. Yang pada hari ini banyak dokter-dokter bahkan profesor nggak ngerti Aina Allah, bahkan nggak bisa ditanyakan itu, nggak bisa Allah SWT sudah ada sebelum ada kalimat ada itu, sebelum ada kalimat di mana itu gitu kan. Itu tuh. Kita ini belajar ini harus dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal-akal, filsafat lagi segala macam, bukan, dengan dalil yang jelas. Ya, dengan dalil yang jelas yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Saya kira itu ya murojaah kita sebagaimana kebiasaan baik kita, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan ini untuk menyempurnakan pembahasan kita yang terkait dengan isbatul ihatah ya, kemudian juga wal faqiyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, Ibnul Qayyim sudah kita ambil 3 waktu itu penjelasan beliau sedang menguraikan tentang dalil-dalil yang menunjukkan zat Allah itu pokok makhlukatih, di atas semua makhluk-makhluknya. Udah 3 beliau sampaikan tadi. Allah tegas mengatakan bahwa beliau punya sifat al-ulu.
Ketinggian apanya? Ketinggian zat Allah Subhanahu. Kemudian juga at-tasrih bil fauqiyah. Kemudian Allah Subhanahu tasrih tegas mengatakan annahu fis sama, di langit. Yang keempat, sebagaimana diuraikan oleh Ibnul Qayyim yang dinukil oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa taala, ar-rabi' yang keempat, kan beliau tadi Ibnul Qayyim mengatakan banyak ya, sebagaimana dalam kitab beliau Al-Kafiyatus Syafiyah dalam I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan banyak terkait dalil yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ali, yaitu maha tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Al-rabi' yang keempat, al-ikhbar bi raf'i ba'dil makhluqati ilaihi. Yang keempat yang menunjukkan Allah SWT, zat Allah SWT adalah al-ulu, yaitu ketinggian zat Allah SWT. Dalil yang keempat adalah ikhbar, pemberitahuan bi raf'i ba'dil makhluqat ilaihi, dengan diangkatnya sebagian makhluk-makhluk kepada Allah SWT. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 158, barrafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah SWT mengangkat Nabi Isa kepadanya. Bahkan Allah SWT mengangkat Nabi Isa kepadanya dalam surah An-Nisa ayat 158. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita meyakini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita mengakui dan beriman bahwasanya Allah SWT mengangkat Nabi Isa alaihi salam, dan keyakinan kita Nabi Isa belum meninggal dunia. Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT, dan nanti di akhir zaman beliau akan turun untuk membunuh Dajjal, ya, juga membunuh babi dan menghancurkan salib, dan itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau akan turun di Menara Putih di Damaskus, Suriah. Itu. Jadi Allah SWT mengangkat makhluknya. Kalau yang namanya mengangkat itu kemana coba? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Yang namanya mengangkat itu terangkatnya dari bawah ke atas gitu loh. Ya. Jadi barrafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah SWT mengangkat Nabi Isa kepadanya, yaitu ke langit. Kita tahulah, nanti bisa dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya terkait dengan kisah Nabi Isa ini diangkat oleh Allah SWT. Sehingga ada seorang pengkhianat, dikatakan demikian, diserupakan oleh Allah SWT kepadanya tentang Nabi Isa ini, maka dia yang dibunuh. Mereka sangka itu adalah Nabi Isa. Dan itu Allah SWT bantah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka tidak pernah mensalib Nabi Isa. Tetapi itu Nabi Isa diserupakan dengan seorang. Akhirnya itulah yang mereka bunuh. Mereka sangka itu adalah Nabi Isa. Padahal itu bukan Nabi Isa. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat dulu. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi tegas ya bahwa memang Allah SWT itu mengangkat makhluk, sebagian makhluk-makhluknya kepadanya. Seperti tadi itu. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah SWT. Jadi menunjukkan bahwa yang namanya naik itu dari bawah ke atas. Ya, menuju Allah SWT. Begitu. Ini juga menunjukkan Allah SWT zatnya itu maha tinggi. Kalau nggak tinggi ngapain ke sana? Kan gitu ya. Sebenarnya banyak lagi dalil-dalil yang lain ya. Bisa nanti kita jelaskan mungkin setelah ini. Kita sampaikan dulu pernyataan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Yang berikutnya juga al-ikhbar bi'uruji ba'dil makhluqati ilaihi. Yang kelima adalah tentang pemberitaan dengan naiknya sebagian makhluk-makhluknya kepada Allah SWT. Jadi tadi diangkat, kalau ini naik. Ya, artinya kalau Nabi Isa kan diangkat oleh Allah SWT, kalau ini diuruj, naik sebagian makhluk-makhluk Allah SWT kepadanya. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, ta'aruju
ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Naiklah para malaikat dan ruh. Ruh di sini ada Jibril, bukan ruh orang yang mati, bukan ya. Ini kadang-kadang kalau ada kalimat ruh itu ruh orang, bukan. Itu ruh di sini maksudnya Jibril alaihi salam. Itu nama lain dari Jibril. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Naiklah para malaikat dan ruh kepada Allah SWT. Artinya Jibril alaihi salam. Kenapa Ustaz? Bukankah Jibril itu bagian dari malaikat? Kenapa Allah SWT mengkhususkan nama ruh ini sebagai pemuliaan? Ya, Jibril itu bagian dari malaikat, betul. Tetapi bahkan Jibril alaihi salam adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah SWT. Ya, dan malaikat yang terbaik bagi Allah SWT. Jadi malaikat ini disebutkan ruh kembali itu sebagai bentuk pemuliaan kepada Jibril alaihi salam. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Naiklah para malaikat dan ruh Jibril kepada Allah SWT untuk laporan, untuk menyampaikan tugas-tugas mereka yang dibebankan oleh Allah SWT. Allah SWT maha kuasa terhadap segala sesuatu apapun. Dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Yang keenam, ya, Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan ikhbar bisu'udi ba'dil umur ilaihi. Berarti kan yang kelima tadi itu saya sampaikan dulu. Kenapa malaikat itu naik? Karena memang Allah SWT itu maha tinggi sehingga mereka harus naik gitu loh. Ya kalau nggak tinggi ngapain juga naik-naik. Gitu kan. Yang keenam al-ikhbar bisu'udi ba'dil umur ilaihi. Yang keenam adalah pemberitaan tentang naiknya sebagian perkara kepada Allah SWT. Seperti dalam surah Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang Allah SWT angkat kepadanya. Jadi artinya nih menunjukkan yang namanya naik itu dari mana ke mana gitu loh. Dari bawah ke atas. Kenapa harus naik? Karena Allah SWT maha tinggi zat Allah SWT. Nah ini. Jadi semuanya ini kata Ibnul Qayyim penetapan bahwa Allah SWT zatnya itu maha tinggi. Ya. Kemudian yang ketujuh, al-ikhbar an ba'dil makhluqat bi'annaha indahu. Pemberitaan dari sebagian makhluk-makhluknya bahwa makhluk-makhluk Allah itu di sisinya. Ya. Jadi pemberitaan tentang sebagian makhluk-makhluk Allah bi'annaha indahu. Bahwa sebagian makhluk-makhluk itu berada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah SWT mengatakan, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi. Sesungguhnya mereka-mereka yang ada di sisi Rabbmu, mereka tidak pernah angkuh untuk beribadah kepadanya, kepada Allah SWT. Siapa yang maksudnya di sini nih? Sesungguhnya mereka-mereka yang ada di sisi Rabbmu. Siapa yang mereka-mereka yang di sisi Rabbmu ini maksudnya? Maksudnya adalah para malaikat, ya, alaihi wassalatu wassalam. Para malaikat. Ya. Jadi sungguhnya mereka para malaikat di sisi Rabbmu itu tidak pernah ya yastakbirun, tidak pernah mereka angkuh ya untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-A'raf ayat 206. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya Allah Azza wa Jalla ya menegaskan bahwa para malaikat yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla ya itu tidak pernah tidak pernah berhenti. Ya, tidak mereka pernah angkuh, mereka selalu beribadah dan taat kepada Allah SWT. Ya, ini menunjukkan apa, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, menunjukkan al-ulu, ketinggian Allah SWT. Nanti selengkapnya kita jelaskan. Kita selesaikan dulu ayatnya. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 206 ya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 19, "Wa man 'indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun." Dan siapa yang ada di sisi Allah, wa man indahu, dan siapa saja yang ada di sisi Allah SWT, mereka tidak pernah angkuh untuk beribadah kepada Allah SWT, wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah capek dan letih untuk beribadah kepada Allah. Al-Anbiya ayat 19. Jadi kalau kita mau lihat ayat ini Al-A'raf 206 dan begitu juga Al-Anbiya ayat 19, ini apa hubungannya dengan ketinggian zat Allah? Ini dia, kita lihat. Wa yastadillu ahlus sunnati bihada 'alal 'uluwi, dan ahlus sunnah wal jamaah berdalilkan ya dengan ini tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla. Li'anna al-mubtadi'ata alladzina yunfuna 'uluwallahi yaqulun, karena para ahlul bid'ah mereka menafikan tentang ketinggian Allah. Mereka enggak mau mengatakan Allah Azza wa Jalla itu zatnya maha tinggi. Mereka enggak mau mengatakan. Yaqulun, mereka mengatakan innahu fi kulli makan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
itu berada di semua tempat. Innahu fi kulli makan. Mereka bilang, oke. Mereka begitu ahlu bidah karena mereka nggak mau menetapkan bahwasanya Allah SWT itu di atas semua makhluk-makhluknya, nggak mau itu. Mereka mengatakan innahu fi kulli makan, oke. Wa idza kana fi kulli makanin ta'ala Allahu an dzalika. Kalau seandainya dan apabila adalah Allah itu di semua tempat, ta'ala Allahu an dzalik, Allah SWT maha tinggi dari hal demikian ini. Fala takunu ba'dul makhluqat indahu duna ba'din. Maka tidaklah sebagian makhluknya di sisinya, bukan pula sebagiannya. Gitu ya. Bal tusbihu kullu makhluqat indahu. Bahkan semua makhluk itu di sisinya. Ya, li'annahu fi kulli makan. Karena Allah SWT di semua tempat. Fala yukhtassul malaikatu biqurbin. Maka tidaklah dikhususkan malaikat itu dengan dekatnya kepada Allah. Wala yujadu qaribun wa ba'id. Dan tidak ada yang dekat dan tidak ada yang jauh. Gitu. Jadi dalil yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah luar biasa ini. Pendalilannya sangat luar biasa. Luar biasa cerdas-cerdasnya Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 206 ini dan 200 Al-Anbiya 19 ini. Menarik ayatnya ini. Jadi dikatakan oleh Allah SWT, sungguhnya orang-orang yang disihirmu tidak pernah mereka angkuh untuk beribadah kepadanya. Kemudian juga di dalam surah Al-Anbiya, siapa saja yang ada di sisi Allah, ya, tidak mereka pernah angkuh dari beribadah kepada Allah dan tidak mereka ini pernah letih. Siapa maksudnya ini? Para malaikat kan? Oke, para malaikat. Nah, Ahlussunnah berdalil dengan ayat ini bahwasanya Allah SWT maha tinggi. Karena ini sebagian makhluk aja, nggak semua makhluk. Ya. Sementara ahlu bidah mengatakan Allah di semua tempat. Kalaulah seandainya Allah SWT di semua tempat misalkan, ngapain juga ngapain juga kekhususan ada pada malaikat. Orang Allah SWT di semua tempat ada. Dan kan makhluknya di semua tempat ada. Jadi tidak ada makna pengkhususan pada malaikat jadinya. Nggak ada. Ya. Dan tidak ada makhluk-makhluk Allah yang senantiasa beribadah kecuali para malaikat ini kan. Yang mereka yang diciptakan memang untuk ibadah kepada Allah yang nggak pernah berhenti. Nah kalau kita katakan bahwa Allah SWT di semua tempat nggak ada pengkhususan jadinya. Jadi menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan ada yang spesial dari malaikat ini bahwa mereka dekat dengan Allah SWT. Di mana itu di ketinggian, ya berada di ketinggian zat Allah SWT. Mereka dekat dengan Allah SWT. Berarti tinggi kan? Mereka juga ini dekat dengan Allah berarti tinggi. Artinya malaikat ini lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain. Begitu. Jadi kalau seandainya Allah SWT di semua tempat, semua makhluk nggak sama jadinya. Nggak ada yang spesial, nggak ada yang khusus juga. Nggak ada yang dekat, nggak ada yang jauh. Semua dekat dengan Allah. Karena Allah SWT bersama makhluk-makhluknya jadinya. Itu zatnya gitu ya. Itu yang keliru. Pemahaman itu tidak benar. Dan oleh karena itu Allah Ta'ala laisa fi kulli makan. Allah SWT bukan di semua tempat. Wa idza lam yakun fi kulli makan. Kalau seandainya Allah SWT bukan di semua tempat, wa huwa kadzalik, sementara Allah SWT demikian itu, fala budda an yakuna fi akmalil umur wa ahwal wa huwal ulu la fil asfal. Nah, kita katakan bahwa oleh karena itu Allah SWT bukan di semua tempat. Kalau seandainya Allah SWT wa idza lam yakun fi kulli makan. Kalau seandainya Allah SWT bukan di semua tempat, ya, maka Allah SWT ya fala budda an yakun, maka haruslah Allah SWT fi akmalil umur pada perkara yang sangat sempurna dan keadaan yang sempurna. Apa itu? Wahwal ulu, yaitu ketinggian, la fi sufli, bukan di bawah. Sekarang gini aja deh. Biasanya orang ya kita katakanlah ada perusahaan gitu ya. Ada perusahaan misalkan. Direktur itu biasanya di mana gitu. Apa di lantai bawah, semua anggotanya di atas? Enggak. Pasti dia di lantai yang paling tinggi, lantai yang paling bagus, mewah, kan gitu. Selalu yang terbaik, itu makhluk gitu. Apalagi Allah SWT. Jadi udah tegas sekali. Dalil ini menunjukkan Allah SWT pikul makan enggak. Allah SWT pisama, istawa ala arsyihi, al-ulu. Allah SWT memiliki sifat ketinggian, istawa ala arsyihi. Itu. Jadi bukan seperti yang disampaikan pikul makan. Siapa bilang? Di akidah kita siapa? Siapa salaf kita mengatakan Allah pikul makan? Tidak ada akidah, tidak ada salaf kita, tidak ada pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengatakan demikian. Ini orang-orang belakangan yang memang mereka ini terpengaruh dengan akidah-akidah bautilah dari Murji'ah, ya Jahmiyah, ya, kemudian juga Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ini akidah yang tidak lurus, akidah yang dibuat-buat oleh manusia. Pada akhirnya mereka tidak mengakui Allah SWT istawa al-arsy fis sama, di langit. Sekarang pertanyaannya juga lah.
bukankah Nabi SAW berisra wal mi'raj? Isra itu artinya perjalanan cepat di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Kan begitu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, jadi Mekah ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya. Ya, innahu was-sami'ul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kita katakan bahwa itu Isra. Mi'raj, naiknya Nabi SAW bersama Jibril ke Sidratul Muntaha. Kemana? Ke langit. Semua ustaz-ustaz yang bicara tentang Isra wal Mi'raj, yang merayakan Isra wal Mi'raj, kan ceritanya begitu kan. Kemana Nabi? Ke langit. Langit itu tempat tinggi apa tempat rendah? Gitu. Pasti ke langit, ke atas nunjuknya kan. Ngapain Nabi SAW ke langit? Untuk bertemu dengan Allah, untuk menjemput perintah. Di antaranya apa? Perintah sholat. Saya kira nggak tersembunyi bagi kaum muslimin ini. Karena sering dibicarakan gitu. Masalahnya kalau kita tanyakan Aina Allah, baru bingung. Padahal barusan cerita katanya Nabi SAW ke langit mau menjemput perintah, di antaranya sholat dan bertemu dengan para nabi lagi kan. Kalau di dalam Bukhari tentang Isra Mi'raj itu, ya. Itu banyak hal yang disampaikan di situ. Oleh karena itu, ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, sudah tegas dan terang benderang Allah SWT yang kita ibadah itu zatnya yang maha tinggi, ya, berada di atas langit, istawa ala arsyihi ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Kita lanjutkan nanti selang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi Allah SWT itu bukan di semua tempat, tidak. Allah SWT istawa al arsy di langit. Itu intinya. Fil fauq, fil a'la, ya. Karena nama Allah SWT al-ali dan juga sifatnya adalah al-ulu. Kama yastadilu bisu'al anhu bi aina. Sebagaimana juga Ahlussunnah berdalil dengan pertanyaan dengan kata aina. Aina itu adalah isim istifham, ya. Jadi apa namanya ini? Aina, ya. Itu apa namanya ini dengan isim istifham menunjukkan tempat. Itu bukan berarti Allah SWT butuh kepada tempat, tidak. Maka jangan dimaknai Allah SWT istawa ala arsy itu maknanya Allah menempel. Itu makna yang batil. Makna yang benar itu adalah Allah SWT itu fauqa arsyihi ala wartafa, tinggi dan terangkat Allah SWT, dan Allah SWT tidak diliputi oleh 6 itu, maksudnya Allah SWT itu tidak di dalam suatu tempat bangunan. Kalau kita dalam bangunan pasti diliputi oleh 6 itu kan. Tapi kita menetapkan Allah SWT punya sifat al-ulu, ketinggian Allah SWT. Dan Allah SWT namanya al-ali. Demikian. Jadi sebagaimana juga Ahlussunnah berdalil tentang soal, pertanyaan, bi aina, dengan kata aina. Li'anna min adillati ahli sunnah ala isbatil uluwillahi ala khalqihi sihatu su'al anhu bi aina. Ahlussunnah berdalil tentang penetapan Allah SWT itu maha tinggi terhadap semua makhluknya adalah benarnya pertanyaan yang dikatakan dengan aina, di mana. Kalau bahasa Arab, kalau kita mulai dengan aina itu menunjukkan tempat, keberadaan, gitu loh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li jariyah. Ini sebagaimana saya waktu itu sampaikan, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama'. Budak wanita itu menjawab dengan jawaban yang tanpa ada keraguan sedikit pun, fis sama', di langit. Ya, di langit itu tinggi apa rendah langit? Tinggi. Ya, wa nufatul ului la yajuzu indahum su'al anillahi bi aina. Sementara mereka yang menafikan tentang ketinggian Allah, tidak boleh di sisi mereka ini bertanya tentang Allah dengan kalimat aina. Enggak boleh katanya. Inna ma yus'al bi aina amman huwa fi makan. Kata mereka, yang boleh ditanya itu di mana? Dialah yang berada di suatu tempat. Wallahu indahum laisa fi makanin. Sementara
Allah Azza wa Jalla di sisi mereka itu tidak berada di tempat. Gitu kan. Kalau kita katakan Allah Azza wa Jalla al-ulu lahu sifatul ulu, tinggi. Tinggi itu kan berarah, betul. Allah Azza wa Jalla maksudnya tinggi itu bagaimana? Maka perlu kita jelaskan. Al-ulu itu bukan berarti Allah Azza wa Jalla itu menempel di arasy. Yang kalau arasy jatuh, Allah Azza wa Jalla jatuh, bukan begitu. Makna istawa ala itu apa? Makna istiwa. Istiwa ala wartafa'a. Kan itu yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Istiwa ma'lum artinya tahu kita makna istiwa itu, tapi kaifiyahnya bagi Allah itu kita tidak tahu. Ya, oleh karena itu kita katakan bahwa mereka yang menafikan Allah Azza wa Jalla, ya, tentang uluillah, mereka yang menafikan tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla, mereka nggak boleh mengatakan ainallah. Pertanyaan itu menurut mereka keliru. Salah, nggak boleh ditanya. Karena pertanyaan ainallah itu menunjukkan terhadap sesuatu yang bertempat begitu. Apakah kita katakan Allah Azza wa Jalla bertempat? Kita katakan tidak, sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, hanya istiwa ala arasy. Jadi kalau ada mengatakan Allah pimakan, tidak demikian. Kita itu ibaratnya ahli bid'ah. Takbir kita, ungkapan yang kita sampaikan, ungkapan syar'i sebagaimana Allah katakan istawa ala arsyihi. Demikian. Apakah maknanya istawa ala arsy berkonsekuensi tempat? Ini yang perlu kita jelaskan. Allah tidak butuh kepada tempat. Allah Azza wa Jalla istawa ala arsy maksudnya ala wartafa'a. Itu jauh dari makhluk-makhluknya. Demikian. Jadi jangan dimaknai bahwa Allah Azza wa Jalla itu, ya, ketika kita katakan al-ulu, maha tinggi, Allah butuh kepada tempat. Tidak. Allah Azza wa Jalla, ya, maha kaya dari semua makhluk-makhluknya. Ahlu bid'ah, mereka yang mengatakan menafikan ketinggian Allah, yaqulun, mereka mengatakan al-maqullah allati fiha tadlil wa tazwir. Mereka mengatakan sebuah perkataan yang di situ ada penyesatan dan di situ ada kepalsuan. Apa mereka katakan? Kana Allah wala arash. Dulu Allah ada, sementara enggak ada arash. Betul. Dulu Allah sendirian dan enggak arash juga enggak ada dulu. Wa huwa ala ma alaihi kan. Dan sekarang Allah Azza wa Jalla, ya, berada di wa huwa ala ma alaihi, dan Allah Azza wa Jalla berada di atasnya sekarang, kana yang dulunya seperti itu yang belum ada arash. Oke. Wa yatawassalun bi hadza ta'bir ila nafil istiwa 'ala al-arash. Dan mereka sampai pada satu titik dengan ungkapan seperti ini, sampai kepada satu titik menafikan istiwa 'ala al-arash, menafikan istiwanya Allah di atas arash. Kita katakan begini. Yang mengatakan Allah istawa ala arsyihi siapa? Bukan kita kan? Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menetapkan dan mengimani apa yang Allah katakan. Kita juga nggak berani lancang mengatakan begini dan begono kecuali dalil yang mengatakan. Sekarang kita perang dalil. Gitu kira-kira ya. Artinya apa dalil Anda mengatakan itu? Kalau Anda katakan kana Allah walal arsy, adalah Allah Azza wa Jalla ada dan tidak ada arsy, betul. Dulu kan memang Allah sendirian, tidak ada bersama makhluk-makhluknya. Wa huwa alama alaihi kan, dan sekarang Allah Azza wa Jalla pun seperti itu katanya. Kita katakan ini pertanyaan, ini kan perkataan Anda, bukan dalil ini. Nabi nggak menyampaikan seperti ini, Allah juga nggak mengatakan. Allah Azza wa Jalla menetapkan di dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa di 7 tempat kan, sebagaimana ulama mengatakan. Ada dalam surah Thaha ayat 5, dalam Al-A'raf 54, Al-Furqan 59, surah Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 4, Al-Hadid ayat Ar-Ra'd ayat 2, Al-Hadid ayat 4, As-Sajdah ayat 4. Ini semuanya menunjukkan istawa 'alal arsy. Istawa artinya ala wartafa'a. Kan begitu? Ini semuanya. Jadi ini kan perkataan mereka aja ini. Kana Allah wala arsy wa huwa ala ma alaihi wa huwa ala ma alaihi kana. Allah SWT ada dan tidak ada arsy waktu itu. Dan sekarang pun Allah SWT seperti itu. Itu kan pernyataan Anda. Sementara Allah bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran. Dan bagaimana juga Nabi SAW mengatakannya. Allah SWT mengatakan istawa ala arsyihi. Batil perkataan mereka ini. Ini penyesatan gitu kan. Nah, dari pernyataan mereka ini, mereka sampai pada satu titik menafikan istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Padahal itu Al-Quran yang mengatakannya. Yang notabene kita harus imani. Kita bertemu dengan Allah SWT. Dengan keimanan seperti ini, kita punya dalil yang tegas dari Al-Quran. Ya Allah, aku meyakini engkau di atas arasy-Mu, istiwa di atas arasy-Mu, karena engkau yang mengatakan ya Allah. Selesai. Kita punya alasan yang kuat. Sementara mereka yang mengatakan seperti ini dan seperti itu, apa alasan mereka kelak di hadapan Allah SWT? Hendaklah kita takut dalam perkara ini, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Semua kita akan bertemu dengan Allah SWT. Hendaklah kita bertemu dengan akidah yang sahihah, yang benar, sebagaimana yakin oleh Nabi, oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'un khairul hadil ummah. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa idza qulna
Apabila kita mengatakan innahu ta'ala laisa fi kulli makan. Kalau kita mengatakan Allah Azza wa Jalla bukan di semua tempat. Bal huwa fil ulu. Bahkan Allah Azza wa Jalla berada di ketinggian. Falaisa ma'nahu, bukan maknanya annahu fi makanin mawjudin muhitun bihi. Ini beliau tegaskan lagi di sini. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah tabaraka wa taala memberikan penegasan-penegasan lagi. Apabila kita mengatakan Allah Azza wa Jalla bukan di semua tempat, ya kita sepakat. Oke. Bal huwa fil ulu, bahkan Allah Azza wa Jalla itu berada di ketinggian. Karena Allah Azza wa Jalla punya nama Al-Ali yang maha tinggi, yang makna sifatnya adalah ulul. Oke. Bukan maknanya ketika kita mengatakan ketinggian, Allah Azza wa Jalla annahu fi makan, bahwa Allah Azza wa Jalla pada satu tempat maujud, suatu tempat yang ada, muhitun bihi, yang tempat itu meliputi Allah gitu. Itu yang berapa kali sudah saya sampaikan tadi. Jadi bukan berarti maknanya ketika kita katakan Allah maha tinggi, lalu Allah Azza wa Jalla berada di suatu tempat ketinggian gitu ya. Lalu tempat itu meliputi Allah dari semua sisi. Gitu kan, diliputi begitu. Bukan itu. Bal huwa fawqal alam. Bahkan Allah Azza wa Jalla itu di atas alam ini semuanya, di atas jagat raya ini. Walaysa fawqal alam ya kullihi mawjudun illallah taala, dan tidak lagi di atas alam ini kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Jadi tidak ada lagi makhluk. Kita katakan kan makhluk yang terakhir itu yang paling tinggi kan arasy. Arasy itu ada 3 sifatnya. Arasy itu makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling besar, dan makhluk yang paling berat. Kan arasy. Kan begitu. Dan tidak lagi ada makhluk setelah itu. Gitu ya. Allah Ta'ala la yuhitu bihi syai'un minal makhluqat. Maka Allah Azza wa Jalla ya, tidak diliputi oleh sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Tidak diliputi oleh Allah Azza wa Jalla sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Tidak ada makhluk Allah yang meliputi. Karena kan kalau ada ruang atau benda yang meliputi Allah itu kan makhluk semua. Selain Allah Azza wa Jalla kan makhluk. Tidak ada. Bal huwa ta'ala fawqa samawati ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Bahkan Allah Azza wa Jalla itu ya di atas langit, di atas semua langitnya. Fawqa samawatihi, di atas 7 lapis langit, ala arsy, di atas arasy-Nya, ba'inun min khalqihi, jauh dari makhluk-makhluknya. Fatadammana qaulul Tahawi, maka mengandunglah atau termaknailah perkataan Al-Imam At-Tahawi, muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Azza wa Jalla muhitun bi kulli syai', yaitu Allah meliputi dengan segala sesuatu wa fawqahu. Artinya isbatu sifatil ihatah, menetapkan sifat ihatah bagi Allah Azza wa Jalla, dan menetapkan sifatul ulu lillahi ta'ala, menetapkan sifat ketinggian bagi Allah Azza wa Jalla. Wa bayyana sifatul arasy ya wa isbatul ulu tunasibu. Wa baina sifatul arsy wa isbatul ulu tunasib. Ya, artinya dan di antara penetapan arasy, kita mengakui ya, menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki arasy. Wa isbatil ulu, dan menetapkan ketinggian itu cocok, munasib. Kenapa? Li'annahu ta'ala mustawin 'alal arsy, karena Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arasy-Nya. Bal nususu isbatil istiwa hiya min jumlati ma yastadillu bihi 'ala 'uluwillahi ta'ala bidzatihi. Bahkan nas-nas penetapan tentang istiwanya Allah ya, itu merupakan bagian dari apa yang dijadikan dalil tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla dengan zatnya. Nah itu dia. Jadi kita katakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu istawa ala arsyihi. Itu clear. Clear ya. Itu clear bahwa kita mengatakan istawa ala arsyi. Jangan kita terpengaruh dengan perkataan orang-orang. Ini perkataan orang aja ini. Kana Allah wala arash. Adalah dulu Allah ada, enggak ada arash. Ya, kita yakini. Lalu mereka mengatakan wa huwa alama alaihi kan. Dan sekarang Allah Azza wa Jalla seperti keadaannya sekarang. Artinya seperti keadaannya dulu yang sebelum ada arash. Kita katakan pernyataan ini hanya pernyataan, bukan didukung oleh dalil. Dalil mengatakan ini bagaimana? Allah Azza wa Jalla istawa ala arsy di 7 ayat sebagaimana saya sampaikan tadi. Ada di Toha, di Al-Furqan, Al-A'raf, Yunus, Ar-Ra'du, Al-Hadid, As-Sajadah, ya. Itu tegas mengatakan istawa ala arsy, istawa ala arsy. Bagaimana kita dengan ayat menghadapi dengan ayat-ayat ini? Sini semua dalil. Belum dengan hadis Nabi SAW. Intinya kita menetapkan Allah Azza wa Jalla ya istawa ala arsyihi ya ba'inun an khalqihi, meliputi semua makhluk-makhluknya, dan Allah Azza wa Jalla tidak bersatu dengan zat makhluknya, dan makhluknya pun tidak bersatu dengan zat Allah Azza wa Jalla. Jadi zat Allah ya zat makhluk dengan zat makhluk. Ya, Allah Azza wa Jalla istawa al arsy, artinya ala wartafa'a, jauh dari semua makhluk-makhluknya, dan kita tahu Allah Azza wa Jalla itu bukan dakhilul alam tapi fawqal alam. Istawa ala arsyihi, yang jauh dari semua makhluk-makhluknya. Saya kira ini bisa sampaikan pada pertemuan ini.
Mudah-mudahan kita bisa beriman sebagaimana keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum jami'an, keimanan yang terambil dari sumber aslinya Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.